Akhirnya, jabatan yang dulu begitu dibanggakan, kini berganti dengan rompi oranye khas KPK. Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, resmi tampil di hadapan publik sebagai tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi usai terjaring operasi tangkap tangan atau OTT. Momen yang paling menyita perhatian tentu saja saat ia keluar dari Gedung Merah Putih KPK mengenakan rompi oranye dengan tangan diborgol sebelum digiring menuju rumah tahanan. Yang menarik, di tengah sorotan kamera dan rentetan pertanyaan awak media, Anom hanya menyampaikan kalimat singkat yang langsung menjadi perhatian. Kita minta maaf semua. Permintaan maaf itu pun sontak memancing beragam reaksi publik. Ada yang mengapresiasi sikap tersebut, namun tak sedikit pula yang menilai permintaan maaf saja belum cukup untuk menjawab rasa kecewa masyarakat yang telah memberikan kepercayaan melalui pemilu. Anom izin konfirmasi untuk masyarakat di Pemalang. Sampaikan dulu buat masyarakat di Pemalang. Gimana? Gimana Pak? Minta maaf Pak. Gimana Pak? Dalam situasinya kita minta maaf semua. Minta maaf ya. Berapa Pak jual beli jabatan ini? Apa sih Pak sebenarnya Pak? Ada jual Pak? Kalau proyek gimana Pak? Yang soal pembangunan jalan itu Pak? Nggak ada. Nggak ada Pak. Sering main sama orang nggak pensi ya Pak? Pak, aduh Pak. Aduh, Bapak udah tua juga masih aja korupsi. Pak, wow Pak. Sering-sering tahan. Iya, ngasih makan uang haram anak-anaknya loh ya. Priwe. Banyak yang makan telur asin. Priwe nih. Ajak suet. Hari-hari kerja lagi aja. Anom izin konfirmasi untuk masyarakat di Pemalang. Sampaikan dulu buat masyarakat di Pemalang. Gimana? Gimana Pak? Minta maaf Pak. Gimana Pak? Dalam situasinya kita minta maaf semua. Minta maaf ya. Berapa Pak jual beli jabatan ini? Apa sih Pak sebenarnya Pak? Ada jual Pak? Kalau proyek gimana Pak? Yang soal pembangunan jalan itu Pak? Nggak ada Pak. Sering main sama orang nggak pensi ya Pak? Priwe nih. Ajak suet. Tak hanya itu, saat ditanya mengenai dugaan jual beli jabatan yang turut menjadi bagian dari perkara yang sedang diusut, Anom membantah tuduhan tersebut dengan mengatakan enggak ada. Sementara itu, KPK menyatakan perkara yang ditangani berkaitan dengan dugaan penerimaan uang dalam proyek serta dugaan suap atau jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Proses hukum masih terus berjalan untuk menguji seluruh alat bukti yang dimiliki penyidik. Perubahan nasib Anom dalam hitungan hari pun menjadi perbincangan luas di media sosial. Dari seorang kepala daerah yang masih menjalankan roda pemerintahan, kini harus menjalani proses hukum sebagai tahanan KPK. Gubernur Jawa Tengah juga mengungkapkan rasa prihatinnya atas apa yang terjadi dengan para kepala daerah di wilayahnya. Menunggu keterangan resmi dari KPK. Tetapi secara dinas, saya sebagai gubernur sangat prihatin sekali dan sangat menyesal sekali yang sedalam-dalamnya. Kalau kita merujuk Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintahan kabupaten kota dan pemerintahan kita adalah Bupati Wali Kota punya kewenangan penuh terkait dengan mengelola pemerintahan maupun di dalamnya anggaran. Kemudian tugas gubernur adalah selaku koordinator dan pengawasan
terkait dengan tugas pokok daripada masing-masing bupati, wali kota di tempat kita. Sehingga saya sudah melakukan beberapa banyak langkah untuk Provinsi Jawa Tengah, dari mulai pernah ikut retret, kemudian Korsubgar sudah kita undang, kemudian deputi pencegahan sudah kita lakukan, kemudian bikin MOU serta fakta integritas sudah kita lakukan, kemudian saya kumpulin sudah sampai nyinyir kita menyampaikan. Tetapi ini semuanya adalah kita kembalikan kepada fakta yuridis di lapangan. Jadi barang siapanya terkait dengan tindak pidana, mau tindak pidana apapun termasuk di dalamnya tindak pidana korupsi, adalah barang siapanya itu orang, tidak ada institusi. Jadi nggak ada bupati, tapi perseorangan. Perseorangan ini siapa? Ya pelaku yang memenuhi kriteria bukti permulaan yang cukup atau bukti cukup seseorang dianggap sah dilakukan OTT oleh KPK. Publik tentu berharap kasus ini dapat diusut secara transparan hingga tuntas agar memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara negara bahwa jabatan adalah amanah, bukan kesempatan untuk menyalahgunakan kewenangan. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah permintaan maaf di hadapan publik sudah cukup sebagai bentuk tanggung jawab moral atau masyarakat kini lebih menunggu pembuktian di persidangan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.